Selamat datang. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua cara untuk menyalin dan menempel di MacBook Neo Anda. Jadi, cara yang paling jelas, meskipun mungkin tidak jelas bagi semua orang, terutama bagi pengguna MacBook baru, adalah menempel menggunakan shortcut cepat, yang dalam kasus kita adalah Command C jika Anda ingin menyalin sesuatu, dan Command V jika Anda ingin menempelkannya, serta Command X jika Anda ingin memotong sesuatu. Jadi, mirip dengan yang kita miliki di Windows, hanya saja kita menggunakan command, bukan control. Jadi kita cukup memilih teksnya dengan mengklik 2 kali. Lalu gunakan Command C untuk menyalin dan kemudian Command V untuk menempelkannya. Atau kita juga bisa memilihnya dan menggunakan Command X untuk memotong lalu menempelkannya. Atau tentu saja kita juga bisa menggunakan antarmuka untuk melakukan itu. Jadi cukup pilih kata yang ingin Anda salin, lalu ketuk atau lebih tepatnya tekan Anda, trackpad dengan 2 jari sekaligus dan pilih apa yang ingin Anda lakukan dengan itu. Jadi bisa dipotong, disalin, atau ditempel, jadi itu salah satu cara yang paling dasar. Sekarang mari kita lanjut ke hal-hal yang lebih canggih. Yang juga bisa kita lakukan adalah menekan Command spasi untuk membuka pencarian Spotlight, lalu Spotlight akan memiliki fitur clipboard ini yang bisa kita akses baik dengan menavigasinya dan membukanya. Atau kita bisa menggunakan pintasan lain, yaitu Command 4 yang pada dasarnya membuka jendela yang sama. Dan di sini kita akan melihat semua klip yang sebelumnya sudah kita buat di laptop ini. Sebenarnya saya penasaran kenapa kita tidak punya teksnya, mungkin karena sudah kita tempel sebelumnya. Tapi kalau kita hanya menyalinnya, lalu masuk ke Spotlight dan Clipboard, kita tidak menemukannya di sini. Jadi memang begitu. Fitur ini terutama bekerja dengan file, jadi misalnya kita menyalin sebuah foto, lalu kita buka Spotlight dan Clipboard, kita akan melihat foto itu di sini. Dan dengan cara ini kita bisa menyimpan berbagai file yang berbeda dan mereka bisa dari berbagai kategori yang berbeda, pada dasarnya ekstensi yang berbeda. Dalam kasus ini kita hanya punya foto di sini, tapi kita juga bisa menambahkan dokumen dan video lalu menggunakannya di clipboard kita. Memilih tombol salin di samping dokumen kita sebenarnya akan memasukkan file ini ke clipboard kita saat ini. Dan dengan cara ini kita bisa menempelkan foto yang kita pilih kemanapun kita inginkan. Sekarang ini adalah fitur yang lebih canggih, tetapi cara paling canggih untuk menyalin dan menempel di MacBook Anda adalah dengan menggunakan perangkat Apple Anda yang lain. Jadi jika Anda memiliki perangkat Apple lain dan sudah masuk dengan akun Apple yang sama, yang bisa Anda cek dengan mudah dengan pergi ke menu Apple, lalu ke pengaturan sistem. Dan periksa akun Apple Anda di sini. Kemudian Anda akan bisa menyalin di MacBook Anda dan menempel di iPhone Anda atau sebaliknya. Jadi seperti yang Anda lihat di iPhone saya juga masuk ke akun Apple yang sama. Jadi begini langkah-langkahnya untuk mengaktifkan sebuah fitur khusus yang memungkinkan kita melakukan proses menyalin serta menempelkan data di berbagai perangkat yang berbeda. Pertama-tama kita harus membuka menu bagian pengaturan umum, lalu setelah itu kita harus segera pergi ke bagian penayangan di radio dan keberlanjutan. Dan di sini kita harus mengaktifkan fitur serah terima. Jadi alihkan sakelar ke kanan di sebelah tombol serah terima. Lalu lakukan hal yang sama di MacBook Anda. Jadi buka umum, lalu cari menu AirDrop dan kontinuitas di sini. Lalu pastikan untuk mengaktifkan izinkan serah terima antara Mac ini dan perangkat iCloud Anda. Sekarang jika perangkat Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, Anda bisa contoh teks di iPhone Anda misalnya. Dan kemudian Anda bisa menyalinnya. Dan kemudian Anda bisa menempelkannya di mana saja di MacBook Anda. Cukup dengan menekan Command V dan ini akan menempelkan teks yang sudah Anda buat dan salin di smartphone Anda. Dan ini juga bisa dilakukan sebaliknya.
Dan itu saja sebenarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.